Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan membahas atau menerangkan tentang asbab an-nuzul, atau disebut dengan, atau maksudnya adalah kondisi yang menyebabkan ayat-ayat Al-Quran itu turun. Sebelum mulai penjelasan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kenalkan, nama saya Andreas dan teman saya bin Rahmada. Next, Mas. Pengertian asbab an-nuzul. Secara etimologi, asbab itu yang berarti alasan atau sebab kenapa ayat tersebut itu turun, dan nuzul itu yang berarti turun. Dan secara terminologi, menjelaskan kejadian yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran untuk menerangkan hukum. Jadi saling berkaitan antara asbab, sebab, dan nuzul. Selanjutnya ada cara turunnya ayat Al-Quran. Di sini ada metode penurunan ayat tanpa sebab dan dengan sebab. Dengan demikian dijelaskan bahwa ayat turun tanpa sebab tertentu, dan ayat turun karena peristiwa tertentu yang disebut asbab an-nuzul. Jadi penurunan ayat ini ada dua, yaitu tanpa sebab dan dengan sebab. Dan ayat turun karena peristiwa-peristiwa yang tertentu, yaitu disebut asbab an-nuzul. Next. Lalu cara mengetahui riwayat asbab an-nuzul melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak semua riwayat disandarkan padanya dapat ditetapkan sebagai asbab an-nuzul. Riwayat yang dipegang ialah riwayat yang memenuhi syarat bagaimana yang ditetapkan oleh para ahli hadis. Riwayat dari tabi'in yang tidak merujuk pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dianggap lemah atau dhaif. Lalu selanjutnya ada fungsi ilmu asbab an-nuzul. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Dan yang kedua, seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Dan yang ketiga, seseorang dapat menentukan apakah ayat itu mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Lalu yang keempat, seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama para hambanya. Jadi itu adalah fungsi dari ilmu asbab an-nuzul. Selanjutnya redaksi asbab an-nuzul, yang berarti hubungan antara pemahaman langsung atau syarih dan pemahaman yang membutuhkan penafsiran atau penjelasan lebih dalam, atau yang disebut dengan muhtamilah. Ini berfungsi untuk mengatakan atau membantu umat Islam mendapatkan pemahaman yang lebih rinci, yang lebih detail, ataupun lebih dalam lagi tentang apa sih pesan-pesan yang disampaikan di dalam Al-Quran. yang
mungkin saja bisa kami sampaikan sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca salawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Assalamualaikum Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.